Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kuliah sambil diklat, sambil ngawas, sambil ngomong, sambil belanja, silakan, nggak apa-apa. Ini nanti saya rekam, dan misal kelewat informasinya bisa dilihat nanti di rekamannya. Oke ya, terima kasih banyak hari ini. Sesuai dengan apa yang saya rencanakan, memang kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sama-sama diskusikan beberapa hari kemarin. Hari ini saya akan fokus ke bagaimana kita menyusun instrumen penelitian. Teman-teman, kalian nggak usah khawatir nanti udah mau UAS dan sebagainya. Tetap jalanin aja, nanti di UAS teman-teman saya akan memberikan soalnya hari ini, tugasnya hari ini secara individu tentang bagaimana mengembangkan sebuah instrumen kuantitatif. Nah, setelah UAS nanti saya akan tetap ada penguatan materi untuk mata kuliah ini, jadi nanti akan secara volunteering atau sukarela saya akan reguler mungkin 1 minggu sekali. Jika teman-teman free dan berkenan hadir, nanti bisa gabung di kuliah saya sebagai penguatan materi. Rinta udah masuk ini? Oh, udah masuk, Rinta udah masuk. Belum. Saya mulai. Hari ini kita akan bersama-sama membuat instrumen penelitian. Apa instrumennya? Kita fokus hari ini akan membuat angket penelitian. Nah, saya coba presentasikan dulu ya. Udah bisa lihat semua ya? Oh, oke. Sip. Ketika kalian nanti mau meneliti, mau mencari data, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat sebuah instrumen, utamanya dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu alatnya mencari data itu adalah instrumen. Nah, ada beberapa macam instrumen yang bisa digunakan dalam kuantitatif. Pertama, bisa instrumen tes untuk mengukur sikap dan kepribadian, tes skala nanti. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, nanti akan masuk ke pengertian skala, kemudian pengertian jenis data yang sebenarnya harus presentasi hari ini, tapi saya kira itu bisa di-keep dulu buat kalian. Nanti insya Allah setelah ini saya minta dokumennya yang sudah kalian kerjakan. Nah, hari ini saya lompat dulu untuk ke pengembangan instrumen. Nah, kita mulai dulu dari angket ya. Nah, yang bisa digunakan dalam metode kuantitatif, saya ulangi lagi tadi, kalian bisa menggunakan instrumen tes untuk mengukur skala sikap, kemudian untuk hasil belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan angket. Angket itu untuk mengukur mungkin motivasi, terus kemudian sikap anak, terus kemudian gaya belajar, dan lain sebagainya. Kalau untuk tes biasanya kemampuan kognitif, kemudian kemampuan motorik, kemudian kemampuan bahasa, itu bisa pakai tes. Cuman di sini saya fokus untuk menyusun instrumen angket. Nah, selain angket dan tes, kalian bisa menggunakan wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara tertutup dan terbuka. Tertutup itu berarti pertanyaan sudah kalian tentukan ya atau tidak. Misal ada 2 pertanyaan. Hari ini guru menyiapkan RPPH. Kalian jawab ya atau tidak. Kalau pertanyaan terbuka, berarti jawabannya harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi misal kalian bertanya, bagaimana guru menyiapkan RPPH di kelas? Nah, kemudian gurunya jawab, mulai dari A sampai Z dijawab. Jadi tidak ada ketentuan iya atau tidak, tapi berdasarkan
alasan dan apa yang melatar belakangi guru melakukan dan tidak melakukan penyusunan RPPH. Nah, kemudian selain itu ada dokumentasi bisa berupa letak sekolah, letak kampus, atau letak sebuah lembaga atau institusi, bisa berupa map. Kalau zaman dulu saya harus datang dan moto, nah sekarang udah gampang, kalian tinggal buka Google Map, screenshot, kemudian kasih koordinatnya, selesai. Nomor 2, sejarah berdiri. Ini bisa datang ke sekolah, sampai yang kelima itu data-data yang ada di tempelan itu bisa dimasukkan sebagai data penelitian. Nah, hari ini kita fokus ke yang nomor 4 atau D, itu membuat angket. Yaitu di sini saya contohkan ini peran orang tua ya. Jadi angket yang akan kita buat bersama-sama di sini adalah angket untuk orang tua. Nah, nanti berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, angket ini bisa dilakukan tidak hanya kepada orang tua, tapi kepada anak. Tapi untuk belajar, untuk kita bersama-sama lakukan hari nanti, kita buat angket untuk orang tua dulu aja. Nanti kalau untuk anak nanti bisa sharing contoh dari angket yang sudah saya buat. Hari ini kita akan membuat angket untuk orang tua tentang bagaimana orang tua itu, ini judulnya apa ini? Sebentar, judul skripsinya. Oke, pengaruh metode permainan edukatif dalam pembelajaran bayi terhadap kreativitas PAUD di PAUD inklusi. Jadi penelitian ini ingin menguji pengaruh metode permainan edukatif terhadap kreativitas. Nah, mengapa menggunakan angket dan tidak menggunakan tes? Ya karena kreativitas bisa diukur dengan angket dan tidak bisa dengan tes. Maksudnya apa? Nanti orang tua akan melihat bagaimana sebuah perubahan kreativitas anak itu diukur atau disebabkan dari metode permainan edukatif yang ada dalam skripsi ini. Nanti akan saya sampaikan di grup skripsinya. Oke, saya geser ke bawah lagi tadi. Saya coba share di grupnya skripsinya. Baik, saya lanjutkan. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuat kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen ini harus kalian buat sebagai pedoman dalam pembuatan angket. Nah, bagaimana membuatnya? Kita tentukan dulu, pertama, bentuk angketnya. Bisa berupa pilihan ganda, atau nanti bisa berupa sangat senang, atau skala liket. Jadi, kalian buat semacam tombol, atau nanti bisa kalau di soalnya kan biasanya saya pakai Google Form, jadi saya biasanya menggunakan tombol di situ nanti, tapi di sini kita pakai multiple choice dulu sebagai contoh ya. Jadi misal ada jawabannya A, B, C, D. Nah ini bermacam-macam teman-teman, ada yang 5, ada yang 4, boleh dua-duanya, yang penting kalian nanti di penskoran konsisten. Jadi boleh pakai skor 1 sampai 5, boleh pakai skor 1 sampai 4. Di sini kita pakai contoh skor 1 sampai 4, mulai dari senang sekali, kemudian suka, kurang suka, dan tidak suka. Biasanya yang 3 itu satunya netral. Jadi dia bingung, masih menentukan suka apa tidak suka, itu di posisi yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah pertanyaannya, apakah anak Bapak Ibu suka bermain drama? Kalau pertanyaan biasanya multiple choice, kalau pernyataan biasanya kita pakai tombol tadi. Jadi misal anak saya suka bermain game, kemudian sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian contoh yang kedua, saya mendampingi anak ketika bermain HP. Kemudian jawabannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau itu pakai pernyataannya. Pernyataan itu nggak ada tanda tanyanya. Kalau pernyataan itu pakai tanda tanya dan pakai jawaban multiple choice atau pilihan ganda. Nah, contoh di sini,
Apakah anak bapak atau ibu suka bermain drama? Suka, suka sekali, kurang suka, tidak suka, bla bla bla, sampai pertanyaan nomor, ini ada 2 pertanyaan. Jadi total 20 pertanyaan. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan ini, kita wajib membuat kisi-kisi dulu. Apa itu kisi-kisi? Kisi-kisi itu adalah pedoman dalam pembuatan butir instrumen. Jadi sebelum kalian membuat daftar pertanyaan, contoh nomor 9 ini, apakah anak bapak atau ibu suka mewarnai bentuk gambar sederhana? Jawabannya suka sekali, suka, kurang suka, dan tidak suka. Terus kemudian kalian bisa melihat di nomor 9, di angket tentang nomor instrumen nomor 9. Nah, berarti ini kaitannya dengan mewarnai. Kaitannya dengan mewarnai, dan kita lihat. Nah, nomor 9, apakah anak bapak ibu suka mewarnai bentuk gambar sederhana? Ini suka sekali, suka, kurang suka, dan tidak suka. Berarti nomor 9 ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kalian tentukan. Jadi ada total 20 pertanyaan, mulai nomor 1, 2, 3, 10 yang atas. Ini variabelnya games edukatif. Kemudian yang kedua, kreativitas. Mengapa ada 2 variabel ini? Karena di judul tadi sudah ditentukan bahwa peneliti itu ingin menguji games edukatif dan kreativitas anak. Nah, game edukatifnya, indikatornya apa? Pertama, game edukatif yang mengajarkan akhlak. Jadi ini mungkin permainan-permainan yang ada dalam games yang mungkin mengenalkan bagaimana berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Untuk mengajarkan Al-Quran ini mungkin games Iqra. Kemudian yang ketiga untuk melatih keimanan dan melatih ibadah. Jadi ini mata-mata pelajaran atau tema-tema 6 ya, nilai agama dan moral. Jadi fokusnya, kenapa? Ini adalah variabel yang games edukatif ini variabel terikat atau variabel dependent. Kemudian kreativitas ini adalah variabel independen atau variabel bebas. Jadi sebelum menentukan instrumen, teman-teman di sini membuat namanya kisi-kisi angket penelitian. Nah, sebenarnya hari ini nanti saya pengen lihat teman-teman aktif dalam merespon bagaimana cara pembuatan ini. Karena apa? Sebenarnya penelitian itu yang menentukan berhasil atau tidaknya sebelum kalian melakukan penelitian itu adalah alat yang kalian kembangkan. Mengapa? Ketika kalian membuat alat dan itu sudah diuji, maka dia dapat dilakukan dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Kalau tidak bisa ya berarti bagaimana mencari data, uang alatnya aja belum benar. Jadi ini yang sangat-sangat penting sekali harus kalian pahami. Jadi coba kita lihat ya. Nomor 1 misal, apakah anak bapak atau ibu suka bermain drama? Jawabannya A sampai D ini ya. Coba kita lihat di kisi-kisinya. Di kisi-kisi mengajarkan akhlak. Oke, jadi nanti nomor 1 dan 2 ini fokusnya untuk mengajarkan akhlak. Nah, bentar. Ya, benar ya, bahasa akhlak. Kemudian nomor 3, apakah anak ibu suka bermain tebak-tebakan surat? Coba kita lihat yang kisi-kisi nomor 2, benar. Jadi mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena di situ pertanyaannya adalah mengajarkan surat-surat pendek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi membuat instrumen itu harus berdasarkan apa itu namanya? Berdasarkan kisi-kisi yang kalian buat. Nah, langkah selanjutnya adalah yang harus kalian lakukan setelah mendengar singkat dari saya ini, nanti coba kalian susun sebuah instrumen penelitian berdasarkan tema riset yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah share, ini adalah semester 6, semester krusial, kalian sudah minimal punya judul yang harus kalian kerjakan. Tips dari saya, kalian download 1 atau 2 skripsi atau jurnal
yang nantinya bakal kalian jadikan sandaran untuk menulis. Ingat, sandaran, bukan plagiasi ya. Bukan kalian mengcopy paste semua tulisan, enggak. Sandaran itu maksudnya apa sih? Berarti nanti ketika kamu sudah mendownload skripsi itu, nanti kamu menjadikan skripsi yang sudah kamu download itu panduan dalam pengerjaan skripsi kalian. Contoh seperti ini, saya sudah share di grup contoh pengaruh itu ya, pengaruh media games edukatif terhadap kreativitas dalam pembelajaran PAI tadi. Jadi kalian yang suka mengembangkan games edukatif dan variabelnya kreativitas, nanti cari skripsi yang berkaitan dengan itu. Jadi ketika kalian sudah punya tema penelitian dan bahkan sudah menentukan judul di awal, nanti kalian punya gambaran yang baik, jelas tentang bagaimana nantinya kalian membuat skripsi seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ngasih feedback dulu, monggo. Oke, silakan, monggo. Itu tadi bahkan ada variabelnya. Variabel tadi itu gimana menentukannya, dari apa, Pak? Baik, terima kasih banyak, yang Bu. di kisi. Ini kah? Sama-sama. Ini ya, dua ini ya. Betul. Oke, saya geser kembali ke atas. Saya coba geser dan kembali ke atas. Nah, penentuan variabel dalam skripsi ini, saya tanya dulu, ini ada berapa variabel, Bu? Coba dibaca dulu. Ada berapa variabel itu? Metode. Terus? Kreativitas. Ya. Inklusif. Nah, inklusi ini tempatnya, Bu. Kalau inklusi sampai ngaku gimana tempatnya ini. Jadi Bu Aslifa sebenarnya udah paham, cuman takut ngomong. Saya positif thinking aja. Sedikit, Pak. Iya. Saya positif thinking. Iya. Jadi panjenengan itu sudah tahu letak variabelnya. Pertama ini pengen menguji metode permainan edukatif. Ini variabel satunya, nggih. Ini namanya variabel terikat atau variabel bebas. Lupa ingat, Pak. Jadi sinonimnya kemarin saya bilang ada variabel pengaruh dan variabel terpengaruh, ada variabel dependen dan variabel independen, ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, problem utama di kita itu memang kadang-kadang lupa mana yang letak variabel bebas dan variabel terikat. Bahkan saya pun sekarang kadang-kadang masih lupa-lupa ingat. Cuman yang cara paling mudah membedakan itu begini, Bu. Jika ada kata terhadap, ya setelah terhadap, ada terhadap nggak, Bu, di sini, Bu? Halo? Iya, ada, Pak, terhadap kreativitas anak usia dini. Ya, terhadap. Sip. Jadi setelah terhadap itu dipastikan itu adalah variabel terikatnya. Sudah, diingat-ingat itu aja ya. Saya ulangi, jadi kalau cara mudah untuk melihat variabel bebas dan terikat itu dilihat dari kata terhadap. Kenapa? Karena itu terhadap itu kata penghubung yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap variabel terikatnya. Jadi kreativitas anak ini adalah variabel terikat. Satu, yang kedua ini variabelnya, ini variabel terikat. Kemudian variabel bebasnya adalah metode bermain edukatif. Ya, diingat-ingat dulu ya, variabel bebasnya metode bermain edukatif dan variabel bebasnya variabel terikatnya adalah kreativitas anak. Nah, ini kita coba tarik ke bawah. Pertanyaan Bu Aslifah tadi. Bagaimana menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya, atau di sini ada dua variabel itu, adalah dari judul yang sudah teman-teman buat. Jadi tadi ada permainan edukatif ya, atau games edukatif, itu kan sinonim aja. Nah, kalau saya pribadi harus apa ya, konsisten membuat istilah. Jadi kalau di atas permainan, di sini harusnya juga permainan. Karena kadang-kadang kita bingung nanti
membedakannya. Tapi kalau ini dalam skripsi ini ya, nah, sudah skripsinya udah jadi. Yang kedua, Iya, masa ada, Pak. edukatif dan kreativitas. Kreativitas ini adalah variabel. Kreativitas ini variabel apa, Bu? Saya belum anu, Pak. Itu sampai situ belum anu, Pak. Bukan itu variabelnya. Tadi kan kreativitas anak, atau Bu, di atas? Hah? Tadi kan di atas kreativitas anak. Iya. Nah, kreativitas anak terhadap kreativitas anak. Jika setelah terhadap itu variabel apa tadi? Saya menjelaskan. Terikat. Nah, berarti yang kreativitas ini adalah variabel terikat. Nah, games edukatif ini variabel bebas. Dari mana jawabnya atau dari mana cara mencarinya? Itu dari judul skripsi yang sudah teman-teman buat. Jadi intinya menentukan variabel penelitian itu nggak boleh sembrono, nggak boleh nggak boleh karepnya sendiri, tetapi harus berdasarkan landasan teori. Jadi mengapa alurnya setelah merumuskan masalah itu dikasih landasan teori? Karena landasan teori itu nanti diasumsikan mendukung variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif yang teman-teman buat. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kata games edukatif dan kreativitas ini mengacu pada judul penelitian yang di atas tadi sudah saya sharekan. Ya, oke. Ada lagi? Iya. Nah, itu setelah bawahnya ada lagi nggak, Pak, itu? Bawahnya ini cuma data murid. Ini berarti cuma 2 tadi ya? Ya, betul. Variabelnya cuma 2 itu aja. Kita buat ini dulu aja. Nanti mungkin besok atau Sabtu teman-teman kumpulkan di WA atau di Google Classroom, nanti akan saya buat. Nanti setelah itu saya cek masing-masing nanti untuk UAS ini. Jadi nanti setelah ini coba kita buat instrumen pakai Google Form. Pakai Google Form nggih. Nanti setelah jadi Google Form nanti kita coba sebarkan ke orang tua. Setelah itu kita analisis. Jadi itu untuk UAS-nya. Untuk UAS nanti yang buat instrumen ini. Nah, sekarang tugas teman-teman setelah ini adalah mencari instrumen atau tema penelitian yang bisa dijadikan instrumen kuantitatif. Monggo, jika ada yang ingin didiskusikan, saya tunggu. Boleh via chat, boleh tanya langsung. Tema penelitian apa yang sekiranya bisa teman-teman cari. Nah, saya coba share lagi ya sebentar. Ini cara mencari cara mencari judul penelitian yang teman-teman pengen cari tahu. Saya mungkin tanya dulu satu-satu ya. Mbak Miftah, kira-kira tema penelitian apa yang sudah ada dalam bayangannya sampean? Belum ada, Pak. Apa? Belum ada. Masih gelap? Masih. Ya nggak apa. Mila, kira-kira apa? Halo Mila. Iya, Pak. Ya, kira-kira tema penelitian apa yang sudah kamu ada dalam bayangan kamu yang akan kamu kerjakan? Halo Mila. Atau Putri, kira-kira kamu sudah punya tema riset apa? Sepertinya nggak jauh dari anak ABK, Pak. Apa? Rencananya nggak jauh dari anak-anak ABK, karena kan di sekeliling di sekolah saya itu ada beberapa anak ABK. Sama adik saya sendiri kan juga anak ABK. Jadi sepertinya nggak jauh dari itu ya. Baik. Okay. Kamu sudah dapat itu, berarti nanti coba saya contohkan, nanti kamu mencari instrumen yang tepat untuk itu. Kira-kira yang akan kamu uji cobakan ke mereka apa? Dari segi bahasanya, motorik, atau dan lain sebagainya. Satu aja coba. Iya, Pak. Dari segi bahasanya. Oke, saya kunci dulu. Saya contohkan, Putri, bagaimana mencari tema penelitian yang nantinya bisa digunakan dalam instrumen petugas ini ya. Teman-teman buka
laman yang namanya sekolah.google.co.id ya. Sudah saya blog di situ. Nanti bisa dilihat juga di rekamannya. Kemudian kalian ketik di sini. Pengembangan bahasa untuk anak ABK. Langsung aja terus gini. Karena ABK itu banyak klasifikasinya, Putri bisa mengkerucutkan mungkin karakteristiknya kan berbeda-beda. Kalau memang ABK itu kan sebenarnya kalau dari ilmu psikologi tidak hanya anak yang maaf punya masalah dalam mental saja, bahkan anak yang hiperaktif itu juga salah satu ABK juga. Nah, ketemu Putri. Di sini ada banyak sekali artikel atau skripsi yang berkaitan dengan apa yang kamu buat tadi. Nah, ketika kamu ketik pengembangan bahasa untuk anak ABK, yang muncul di Google Scholar ini adalah artikel, skripsi, dan semua hal yang berkaitan dengan judul tersebut. Bahkan kadang-kadang sudah ada bukunya, sudah ada jurnalnya, sudah ada instrumennya bahkan seperti itu. Jadi saya sarankan Putri nanti membuat instrumen untuk pengembangan bahasa untuk ABK ya. Sip. Rinta kira-kira apa Rinta? Ya kurang lebih ya saya apa itu kepengennya ya kayak Putri itu Pak. Seputar anak ABK. ABK juga, wah luar biasa ini ya. Saya paling nggak berani neliti anak ABK, tapi oke lah, saya support. Dan banyak sekali pengembangan yang bisa kalian lakukan selain bahasa, ada motorik, ada kognitif, dan matematik itu bisa dicari. Jadi nanti monggo caranya sama Mbak Rinta, coba klik Google Scholar, nanti kalian buat kisi-kisi instrumen dan instrumennya sesuai dengan apa yang sudah saya sharekan di grup WA. Ya, seperti itu ya. Thank you. Kemudian Mbak Rizky Wulan, kira-kira apa tema yang sudah ada dalam benakmu? Belum tahu, Pak. Belum? Apa yang akan kamu lakukan nantinya pasti berhubungan dengan tugas-tugasmu. Jadi saran saya, kalau kamu mengerjakan tugas, teman-teman yang mungkin belum ada ide yang mengerjakan tugas, coba dibaca lagi tugasnya, kira-kira yang akan saya lakukan itu apa sih? Coba digali terus. Oke, thank you Rizky. Siroh, kira-kira apa yang akan kamu gali nanti di skripsi atau tugas akhirmu? Pengaruh game pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan kognitif pada anak usia TK, Pak. Oke, games untuk kognitif. Wah, ini udah banyak banget. Oke, anak usia dini. Oke, kata kuncinya banyak banget ini. Nah, Siroh, coba kamu amatin ya dari sekian banyak ini, nanti kamu bisa jadikan salah satu inspirasi untuk membuat instrumen nanti. Contoh peningkatan kemampuan permainan ludogeometri untuk anak ini pakai media hubung ilmi, flashcard, terus kemudian ada tradisional, ada bermain, wah banyak sekali. Saya kira menarik dan bisa dikembangkan lagi Mbak Siroh untuk instrumennya. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti? Septili ada? Belum, Pak. Belum? Oke, jadi nanti sama seperti tips saya tadi, coba digali tugas-tugasnya dan nanti bisa digali. Cynthia? Ada, Pak. Oke, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Dampak perkembangan psikologi anak yang ditinggal orang tuanya. Oh gitu ya. Jadi parenting itu. Iya. Ada yang tahu jawabannya? Wow, pemintanya agak berat dan saya yakin ini menjadi sangat menarik, utamanya di Kota Ponorogo. Kamu nanti rencana di mana? Pacitan, Ponorogo?
Pacitan, Pak. Kalian Soalnya juga banyak juga ya? iya, banyak anak yang ditinggal orang tuanya Baik. kerja. Nah, pertama kamu tarik data dari data BPS statistik. Saya sharekan juga teman-teman ya. Cara mencari data yang sangat sederhana. Dan ini bahkan kalian nggak harus penelitian ke lapangan, kalian nggak dapat data. Nah ini, websitenya ini teman-teman bisa dibook nanti bps.id. Nah, contoh ini rata-rata. Kemudian kita bisa kategorikan juga di sini sosial dan pendidikan misalnya. Nah, ini pendidikan. Ini datanya sangat update sekali, bahwa akhir Maret masih diupdate. Dan ini bisa jadi data penelitian, teman-teman. Misal angka keikutsertaan sekolah, kemudian angka partisipasi kasar yang PAUD menurut provinsi. Coba saya lihat ini ya. Nah, ini Cynthia bisa mengembangkannya mulai dari data ini, terus kemudian kalian unduh nanti sebagai data. Jadi misal Jawa Timur ini ya, Jawa Timur itu yang ikut PAUD di tahun 2019 itu kira-kira meningkat apa menurun sih? Nah, itu ada fluktuatif ternyata 52% ya. Jadi belum sampai 60% yang ikut PAUD ternyata. Jadi mereka rata-rata masih sama orang tuanya. Jadi mungkin langsung masuk SD. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi sangat menarik sekali untuk Cynthia digali. Saya kasihkan website yang bisa dijadikan sumber data penelitian. bps.go.id. Terima kasih. Bu Siti Nur Asifah, kira-kira apa yang akan itu lakukan nanti? Bentar. Ini tadi masih gambaran kan saya belum cari referensinya. Ya, Pengaruh kondisi pandemi COVID-19 terhadap minat belajar anak. Oke, cocok. Usia dini. Tapi saya rasa ini belum tepat gitu loh, Pak. Masih ada yang ganjil gitu, apa ya, Pak? Ya COVID-nya sendiri, Bu. Karena Ibu nggak mungkin menguji COVID. Jadi mungkin gini, Ibu menguji dampak pertama peran orang tua dalam pendampingan. Pertama pola asuh. Oh iya, peran ya. Peran, betul. Peran orang tua. Dampak peran orang tua. Atau langsung peran orang tua dalam pengasuhan anak selama pandemi COVID di TKA. Atau pola. Pandemi. Yang kedua pola. Tadi kan yang pertama kan peran ya. Jadi bagaimana orang tua membentuk pola. Jadi misal pola itu kan berarti sesuatu yang kebiasaan dilakukan oleh orang tua ya. Misal karena mungkin bosan di rumah, polanya anak-anak dikasih HP dari pagi sampai sore. Itu kan pola juga. Tapi kan polanya baik apa enggak itu kan itu loh yang jadi penilaian kita. Nah ini menarik Bu dalam pengembangan. Nah ini mungkin saya ini sangat-sangat menarik. Teman-teman nggak kelihatan. Sudah kelihatan belum? Pak Muhib belum kelihatan ini referensinya. Slide-nya? Belum. Ini kelihatan apa ini? Kelihatan tulisan Pak Muhib sama profil. Kelihatan profilnya Pak Muhib. Loh, masa? Iya. Teman-teman yang lain udah bisa lihat belum? Sebentar. Tadi sudah, Pak. Nah. Sekarang hilang. Oke, sekarang. Hilang. Sekarang udah? Sudah. Iya, sudah. Oke, Bu Asrifah contoh di sini ya. Nah, coba diamatin. COVID kan ada tahun 2020 ya. Nah, ini banyak sekali yang melihat dari segi kualitatif, Bu. Tapi apakah bisa, Pak, dari segi kuantitatif? Bisa saja. Misal, pertama, durasi terhadap kecerdasan sosial emosional mereka. Boleh. Jadi nanti Ibu membuat instrumen yang pertama tadi pengaruh pola asuh demokratis, misal ya. Pola asuh kan banyak ya, mungkin mata kuliahnya siapa ya pola asuh itu? Mata kuliahnya siapa ya? Mata kuliah apa ya pola asuh kira-kira?
Mungkin biar masuk ilmu pendidikan anak atau perkembangan peserta didik bisa jadi. Nah, contoh pengaruh pola asuh demokratis terhadap perkembangan sosial emosional anak di masa pandemi COVID. Oh, deskripsi itu ya. Nah, apa yang akan Ibu cari? Berarti nanti mencari variabel bebas yang terikatnya. Variabel bebasnya pastinya pola asuh demokratis. Variabel terikatnya itu adalah kecerdasan sosial emosional dalam masa pandemi. Karena apa? Belum tentu, meskipun demokratis, nanti anak-anak malah bandel karena mungkin ya itu kan belum kita teliti. Kalau dibuktikan nanti setelah penelitian, nah itu baru nanti ada datanya. Nah, jadi Bu Asrifah saya kira tetap digali. Itu jenengan udah dapat tema, udah sangat bagus, dan itu yang harus sama-sama kita kembangkan sekarang, seperti itu. Terima kasih Bu. Ini yang belum siapa ya? Vinda, ya Vinda, Mbak Vinda. Mbak Vinda, kira-kira tema apa yang akan kamu gali? Halo Vinda. Kalau saya kayaknya ke bahasa gitu, Pak. Bahasa, oke. Bahasa untuk apa? Iya, Pak. Bahasa. Pak, kalau saya kayaknya ke bahasa. Oke, bahasa. Apa? Kira-kira? Gitu, apa? Tapi saya juga bingung, Pak, temanya nanti gimana. Intinya itu, saya tuh bingung di dua bahasa gitu loh. Anak itu kayak belajar bahasa, dua bahasa gitu loh, Pak. Oke. Kalau ngomong gitu dicampur. Ya, kalau dari segi fokus penelitian, saya kira itu pengaruh bahasa, lebih cocok ke kualitatif. Pengaruh bahasa, gimana ya? Gini. Saya cenderung gini, pola asuh permisi otoritatif misalnya, terhadap perkembangan bahasa anak. Apa, Pak? Nah ini. Ada ketemu nih. Hubungan pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia prasekolah 3-5 tahun. Oke, nanti silahkan dicari sendiri ya risetnya. Oke, masuk akal kira-kira. Ini pola asuh terhadap perkembangan bahasa. Sudah banyak sekali. Jadi nanti teman-teman yang sudah tergabung sampai hampir jam 10 ini, pertama tugasnya kalian nanti membuat kisi-kisi instrumen dan instrumen. Saya tunggu mungkin maksimal hari Minggu. Ini untuk UAS ya, untuk UAS. Maksimal hari Minggu. Nanti bisa dikonsulkan via WA pribadi atau di grup. Iya, pola asuh. Nah, kemudian setelah nanti saya kasih feedback, teman-teman membuat semacam Google Form instrumen itu, dan nanti setelah saya ACC dan oke dikasihkan, nah itu bisa disebar, dan nantinya data hasil sebaran itu sebagai nilai UAS kalian. Bagaimana teman-teman kira-kira? Iya, Pak. Jelas ya apa yang akan kalian lakukan di UAS nanti? Interupsi. Oke, Siroh atau buat Rifa dulu? Siroh dulu. Iya. Untuk jumlah yang disebarnya itu Pak, ada maksimalnya gitu nggak? Enggak. Saya tidak pernah membatasi jumlah instrumen. Misal di variabel pengaruh atau variabel trik bebasnya itu yang memberi pengaruh cuman ada 5, monggo silahkan. Cuman begini, ini idealnya ya. Idealnya itu setiap ini, coba saya share ya, saya share lagi. Setiap indikator, setelah menentukan indikator, itu minimal 2 item atau 2 pertanyaan atau pernyataannya, Siroh. Jadi setiap indikator itu minimal ada 2. Gimana? Iya. Jadi mungkin nanti total semuanya itu bisa 10. Jadi variabel bebasnya 10, variabel terikatnya juga 10. Jadi total 20. Sama seperti ini nggak apa-apa. Kita latihan sama seperti ini dulu aja. Kalau saya kemarin buat 30 instrumen itu. Saya buat. Jadi gini alurnya teman-teman ya. Alurnya ini
karena mungkin keterbatasan pertama, sebenarnya ini harus ketemu memang, cuman dari segala keterbatasan saya kasihkan yang paling simpel. Jadi alurnya yang pertama itu namanya kita harus ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, makanya nanti setelah kalian menyebar angket yang sudah kalian dapatkan itu sebagai UAS, nanti kita masuk, kita sharing bersama setelah UAS, nanti kita masukkan ke SPSS, kita uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi pelan-pelan. Nah, dulu saya membuat 50 butir angket, 50 butir angket. Yang valid dan reliable itu hanya sekitar 20 angket. Nah, yang 30 saya buang, saya pakai 20 itu aja. Nah, karena ini latihan, nggak apa-apa buat 10 dulu. Nanti coba sama-sama kita uji validitas dan reliabilitasnya secara bersama-sama. Nanti mungkin setelah UAS ya nggak apa-apa. Jadi timelinenya untuk angket, pertama kalian buat sampai hari Minggu ini contoh angket. Boleh kalian masih latihan kopas, googling, silahkan sesuai dengan tema skripsi yang kalian buat. Setelah kalian menentukan itu, hari Minggu nanti desain ke saya, boleh via email atau boleh via WA aja cepat, nanti saya koreksi. Koreksi selesai, saya kembalikan, kalian buat Google Form selesai, nanti kalian coba sebar dan kasihkan ke orang tua murid kalian sebagai latihan. Ya mungkin respondennya 10 atau 20 orang tua murid aja. Orang tua ya, bukan anaknya. Jadi nanti via grup sekolah atau grup WA wali murid kalian, coba kalian sebar angket ini. Gimana? Pak, di share grup ya untuk tugas. Karena ada beberapa yang belum masuk ini. Oke, sudah saya share di grup contohnya. Ya. Tugasnya Pak maksudnya. Oke, tugasnya saya share. Nanti setelah selesai kuliah ini saya upload di Google Classroom ya. Oh iya, ya. Nah, nanti kalian uploadnya di Google Classroom aja sebagai sarana untuk mengumpulkan instrumen tersebut. Ada lagi? Pak. Pak. Ini siapa ini? Saya. Halo Pak Muhi. Yang untuk hasil Google Form itu nanti setelah setelah UAS toh? Iya, setelah UAS. Kita nanti setelah UAS. Iya, kan soalnya waktunya kan udah mendesak. Betul sekali. Nggak usah. Saya sederhana aja. Nanti setelah UAS, nanti kita diskusi lagi. Saya lagi kan bilang pemantapan materi toh. Jadi nanti setelah UAS kita nggak ada tugas. Yo jenis baru aja. Cuman kita sharing-sharing. Kan udah selesai. Sharing-sharing aja untuk penguatan materi ini ya. Pertama karena kita kan nggak ketemu. Pasti banyak sekali pengetahuan yang terlewat, informasi yang terlewat, komunikasi yang terlewat. Makanya saya sediakan waktu setelah UAS nanti kita sharing-sharing santai aja untuk penguatan materi metode ini. Iya, setuju nggak? Iya Pak, setuju. Oke. Ini kalau misal selesai ya selesai nggak apa-apa. Cuma ini tanggung jawab pribadi saya sebagai pengampu mata kuliah ini. Saya akan melayani teman-teman semuanya sampai nanti mungkin menurut penilaian saya teman-teman sudah siap untuk dilepas dalam tanda kutip materi ini bisa terserap dengan baik. Oke, silakan Mila. Iya, Pak. Tanya apa? Enggak, Pak. Oh lah. Ada yang tanya lagi, silakan. Mohon maaf Pak Muhib. Nggih, monggo Bu Dwi. Halo. Ya, saya kan baru masuk Pak. Siap. Baru masuk ikut di Google Meet. Ini tadi kurang begitu jelas sebenarnya tugasnya apa sih Pak? Oke, saya ulangi lagi dari awal ya. Kita akan membuat instrumen angket penelitian kuantitatif. Tugas pertama teman-teman di sini sebelum nanti UAS hari Minggu itu membuat kisi-kisi angket penelitian dan instrumen penelitian. Maksimal jumlah instrumennya 20, jadi 10 untuk masing-masing variabel penelitian. Kemudian hari Minggu nanti teman-teman kirimkan ke saya kisi-kisi angket dan instrumennya, softfile aja di WA boleh. Nanti itu untuk UAS-nya, oke, untuk UAS-nya. Setelah itu
setelah kalian mengumpulkan, nanti semuanya dikumpulkan boleh nanti via WA atau via Google Form, nanti akan Google Classmeet, nanti akan saya buat kelasnya. Teman-teman nanti setelah itu membuat Google Form dari angket yang sudah saya validasi tadi. Nah, setelah itu, ini setelah UAS ya, teman-teman share ke grup wali murid atau grup kelas atau bapak ibu teman-temannya untuk mengisi angket instrumen tersebut. Nah, nanti mungkin setelah UAS kita sama-sama belajar, diskusi, memasukkan data hasil angket tadi ke dalam SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Seperti itu, Bu Dwi. Jadi langkah pertama yang harus kita tentukan sekarang menentukan judulnya dulu gitu. Iya, tadi saya kasihkan informasi via scholar.google.co.id untuk mencari. Boleh nggak usah pusing-pusing dulu, boleh dicomot dulu, dikopas atau disanding-sandingkan dulu. Misal ada variabel yang mirip-mirip dengan judul kalian dikopas sebagai angket, monggo nggak apa-apa, nggak masalah untuk tugas ini. Nah, untuk saya yang masih agak bingung yang untuk instrumennya, Pak. Gimana? Untuk menentukan instrumennya itu langkahnya kita gimana pertama? Baik. Ketika Ibu mau membuat instrumen, pertama coba cari judul penelitian kuantitatif. Caranya tadi, Ibu buka Google Scholar.co.id, langsung ditulis aja misal ya, instrumen pengaruh media komik terhadap perkembangan bahasa. Ini yang terlintas dalam pikiran saya aja. Nah, ini contoh. Ini dari jurnal ini kita melihat. Nah ini untuk anak SD nggak apa-apa, kan untuk anak PAUD juga boleh. Nah, ini judulnya Ibu. Memang kalau di jurnal memang jarang sekali ada instrumen angketnya, tapi paling tidak Ibu nanti sudah membuat judul ini, misal ya, keefektifan atau pengaruh ini, keefektifan pengaruh itu sinonим aja. Pengaruh atau keefektifan media komik, ini variabel bebasnya media komik, terhadap kemampuan membaca pemahaman itu variabel terikat pada siswa kelas 4 SD. Kalau anak usia dini, kemampuan membaca permulaan. Bedanya itu aja, tapi media komiknya kan dipakai nggak apa-apa. Nah, berarti nanti Ibu googling contoh-contoh kisi-kisi angket atau instrumen yang berkaitan dengan media komik dan kemampuan membaca permulaan. Nantinya yang akan dikumpulkan di hari Minggu itu. Seperti itu, Ibu. Ya, nanti coba dibuat dulu, hari Minggu dulu, Pak. Ya, hari Minggu nanti coba dikumpulkan ke saya, nanti coba. Contohnya sudah saya kasihkan ke grup, Pak Ibu, jadi nanti bisa dilihat. Ini di halaman lampiran ini, halamannya ada di halaman lampiran. Kira-kira bagaimana teman-teman? Ada yang tanyakan lagi? Setelah ini akan saya rekam YouTube-nya, saya rekam dan nanti akan saya upload juga di YouTube saya untuk dikasih linknya. Nanti akan saya kasih di grup untuk dipelajari bareng-bareng nanti. Oke, Pak Siva, monggo silakan, boleh WA, tidak masalah. Makasih banyak teman-teman. Ada yang tanya lagi? Oke, saya tunggu. Setelah ini boleh WA pribadi, silakan boleh. Oke, saya selesaikan rekamannya dulu ya. Terima kasih banyak atas atensinya sampai pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.